aku baca-baca juga tentang Gracia. Jadi Gracia juga mungkin ada background untuk kondisi yang mungkin mau di-share nggak, Gracia? Boleh. Dokter bilang Grace ini ada disfungsi saraf ringan. Aku sih jujur sampai sekarang masih belum begitu jelas ya. Cuman kurang lebih seperti itu yang dokter bilang. Iya. Tapi maksudnya luar biasa masih mau berkarya gitu ya. Jadi sebenarnya lagu ini juga bicara tentang self love juga ya. Betul. Menghargai diri sendiri ya. Lihatnya jadi kayak kok jadi aneh gitu. Sempat berubah sampai akhirnya pakai hijab pun gitu kan. Ternyata ya kalau memang pengen kelihatan baik, hanya kelihatan baik, mungkin pakai penampilan bisa gitu. Tapi kalau memang dasarnya nggak baik, akan kelihatan juga tetap nggak baik gitu. Welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan dua wanita cantik, yaitu adalah Gracia dan juga Age. Hai, welcome to our podcast. Tadi mau Aksesia tapi susah ya, susah jadi namanya Age aja. Nah hari ini kita mau ngobrolin single baru mereka nih El. Iya. Tadi udah denger sekilas lagunya, enak sekali. Nanti mungkin di penghujung aku minta kalian berdua nyanyi langsung ya. Tapi Gracia, aku pengen tahu dong, sejak kapan sih kamu tuh punya passion di bidang musik? Udah, kalau dibilang suka musiknya sejak kapan, itu dari kecil, umur 6 tahun Kak. Umur 6 tahun. Tapi pada saat di perjalanan hidupku, Gracia kecil sampai Gracia remaja, sampai umur belasan, umur 20 tahun sampai kuliah, itu tetap aku gak dibolehin sama orang tua untuk terjun ke dunia musik. Karena kedua orang tua aku tuh awalnya berpendapat bahwa musik itu menghasilkan dibandingkan pekerjaan yang lain, semisal mungkin kantoran atau apapun, atau kita wirausaha sendiri, itu dibandingkan ke situ penghasilan di musik tuh apa sih, nggak promising menurut mereka gitu. Tapi karena aku orangnya cukup keras, in a positive way ya, keras dan punya determinasi iya, agak ngelawan lah istilahnya gitu. Akhirnya enggak kok, aku lihat banyak orang di dunia musik bisa gini, bisa gitu, bisa nyiptain lagu, misalnya jual lagunya kasih orang, itu kan juga bisa menghasilkan. Orang kalau menyanyi ya tetap dibayar dengan honor apa segala macam. Aku berpikiran gitu. Waktu itu aku kuliah S2 karena memang papaku yang meminta aku lanjutin gitu. Sebenarnya aku awalnya gak pengen lanjutin, S1 aja udah cukup. Aku pengen ngejar cita-cita impian aku gitu. Tapi ya udahlah, karena mungkin orang tua punya satu pengharapan khusus buat aku, akhirnya ya udah lanjutin aja. Setelah lulus baru aku berpikir, wah ini kan aku udah nurutin kemauan orang tua aku nih. Ya udah, sekarang saatnya aku udah selesai, saatnya aku ngejar mimpi kamu sendiri. Aku udah punya freedom nih. Nah, mulai dari tahun 2017 itu aku lulus kan. Lulus di pertengahan tahun 2017, akhir tahun aku mulai cari tempat les vokal. Di daerah Gading Serpong juga gitu kan. Mulai menekuni ya. Iya. Usia berapa tuh? Usia berapa tuh aku lulus kuliah? Kayaknya 24 atau 25 tahun ya sih. Pokoknya 2017. Udah selesai semua kuliahnya ya berarti ya. Udah beres ya untuk Iya, udah beres. Nah, sekarang sekolah yang sebenarnya nih aku pikir gitu. Oke. Akhirnya kamu yang sesuai passion. Dan baru benar-benar menekuni jadi professional singer itu berarti tahun ini mengeluarkan single baru. Awalnya aku kalau dibilang keluarin single itu dari tahun 2019 akhir. Pas menjelang Natal gitu. Awalnya tuh single rohani dulu. Nah, baru di tahun 2020 pada saat lagi gencar-gencarnya COVID ya kan. COVID, aku kan kayak karantina, mau tutup semuanya, kayak mati gitu kan, nggak boleh kemana-mana. Daripada kayak gitu males
gitu. Aku mendingan berkarya aja karena bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak kan. Bete juga hidup. Akhirnya ya mulai ngarang-ngarang lagu. Iya, ngarang lagu dari ya kisah hidupku sendiri. Kisah hidup paling dekat. Tadi mungkin kita nggak sempat introduce mereka secara proper ini sih apa background kali ya. Jadi kalau dari AG sendiri lulusan alumni dari Indonesian Idol season ke-10 gitu. Top 9 ya, Ge ya? Top 9. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau Gracia sendiri, nah ini yang menarik sih. Jadi sebenarnya kemarin pas tim dari label ya, mungkin yang approach kita, aku baca-baca juga tentang Gracia. Jadi Gracia juga mungkin ada background untuk kondisi yang mungkin mau di-share nggak, Gracia? Boleh. Jadi sebenarnya memang dari kecil Kak. Untuk kondisi fisik yang seperti ini tuh dari kecil. Awalnya tuh aku lahir prematur. Pas usia kandungan mamaku tuh 6 bulan 2 minggu. Dulu tuh mama kerja kantoran. Nah, pas di kantor itu ada insiden beliau jatuh gitu dari tangga. Nah, karena jatuh dari tangga itu pecah ketuban, akhirnya ya 6 bulan 2 minggu tuh aku dilahirin. Harusnya aku lahir bulan Mei. Kalau menurut cerita papaku nih. Tapi karena aku prematur jadinya aku lahir di Februari tanggal 11 sorry. Lupa tanggal lahir sendiri ya. Oke. Ya akhirnya 1,4 kilogram, kecil banget, di inkubator tuh 3 bulan. Ternyata mama kan kondisinya masih mau memutuskan untuk setelah lahiran aku tetap kerja nih. Aku diserahkan ke suster. Mungkin pada saat aku umur 1 tahun itu jatuh, mungkin nggak ngasih tahu ke mamaku. Akhirnya sampai berjalan aku usia 2 tahun, mamaku found out kok ini anak ngerangkak terus. Biasanya anak umur segini tuh udah bisa jalan ya. Paling nggak kalau nggak bisa terlalu lancar banget ya setapak 2 tapak gitu lah ya. Mulailah mamaku cari nih, namanya zaman dulu kan tukang urut dan sebagainya. Akhirnya tidak membuahkan hasil. Akhirnya sampai umur 6 tahun aku dibawa ke dokter syaraf. Dokter bilang, Grace ini ada disfungsi saraf ringan. Ya, terutama di bagian anggota tubuh, anggota gerak sebelah kanan, tangan kanan, kaki kanan. Terus sama syaraf keseimbanganku kena. Gitu. Karena mungkin entah karena jatuh atau karena prematur. Aku sih jujur sampai sekarang masih belum begitu jelas ya. Cuman kurang lebih seperti itu yang dokter bilang. Iya. Tapi maksudnya luar biasa masih mau berkarya gitu ya, dan tanpa halangan itu loh maksudnya loh ya kan. Iya, kenapa harus menghalangi? Karena kan ini cuman mungkin sebagian kecil dari apa yang aku tidak bisa gitu. Dan lagi pula aku sadar bahwa setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Cuma kebetulan mungkin kekurangan aku kelihatan jelas, gitu, tereksplor jelas, nggak bisa ditutup-tutupin. Sedangkan mungkin orang lain di luar sana masih banyak yang punya kelebihan dan kekurangan tapi bisa ditutupin ya. Iya, betul. Kita ngomongin lagu nih, single nih. Gimana itu berarti kamu yang nulis sendiri ya lagunya ya? Untuk Bahagia Baru iya. Sebenarnya itu lagu kolektif sih Kak. Bertigaan sama temen aku namanya Fajar Wicaksana dan Iqbal Firdaus. Halo. Boleh ceritain nggak, maksudnya Gracia kok bisa sih akhirnya duet dengan AG? Iya, ceritanya atau gimana? Gimana sih AG ceritanya juga boleh ceritain. boleh dong. Iya, AG tadi belum ngomong dari tadi nih. Oke, jadi awalnya memang
produser di lagu ini, yang mana itu temannya Gracia dan temannya aku juga. Oh. Jadi kan aku kan Mutual ya. Aku kan orang Banjarmasin. Kebetulan Fajar tuh pernah tinggal di Banjarmasin dan dia juga nyanyi juga. Jadi udah lama justru kenalnya sama Fajar. Terus ada tawaran dari Fajar, Kak mau nggak nih misalnya aku collabs, aku bikinin collab sama Gracia. Terus aku bilang Gracia, otomatis kan kita cari tahu dulu ya Kak. Maksudnya Gracia nih seperti apa. Memang ada beberapa di YouTube-nya dia, selain singlenya dia juga pernah berbicara di podcast juga tentang dia. Terus akhirnya didengerin lagunya. Wah, lagu ini tuh bener-bener kayak apa ya? Semua orang ngerasain gitu ya, pasti. Apalagi perempuan sih. Oke. Terus ada afirmasi positifnya juga. Karena mungkin Gracia merasakan banyak hal dalam hidupnya dia, sehingga dia mampu membuat kata-kata yang bisa memotivasi lewat lagu gitu, dan itu jarang banget aku temuin di lagu-lagu di zaman sekarang gitu ya. Akhirnya aku pikir kenapa enggak ikut mensupport Gracia lewat karya ini, dan memang konsepnya juga pas. Jadi kayak woman support woman gitu kan, berdua nyanyi duet gitu kayaknya seru. Akhirnya aku bilang oh iya boleh deh gitu. Dari situ deh akhirnya kita bikin gitu. Rilis sudah hampir 1 bulan ya untuk singlenya ya. Berarti sekarang lagi sibuk lah ya. Sibuk Promo. masuk ini. Menyenangkan sih. Iya. Harus enjoy the process dong. Yes. Iya. Oke, nah terus mungkin ada apa ya? Maksudnya message khusus di balik lagu ini tuh sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Message khususnya adalah tentang kadang-kadang kan perempuan suka ngerasa insecure nih. Suka ngerasa kayaknya kurang terus gitu ya. Betul. Apakah begitu? Kurang cantik. Iya, padahal tidak seburuk itu sebenarnya. Sebenarnya balik lagi yang aku bilang, setiap perempuan pasti memiliki strength and weaknesses masing-masing. Tapi aku mau berpesan ke semua perempuan melalui lagu ini bahwa ayo kita harus bangkit dari rasa insecure kita, dari semua hal-hal yang bikin kita down, entah itu mungkin dari kata-kata orang atau mungkin dari lingkungan sekitar yang mungkin merendahkan diri kita. Ayo kita bangkit dari semua itu, karena kita tuh semua perempuan itu berharga, dan semua perempuan itu hebat, semua perempuan itu unik. Ayo, let's start to found our version of happiness. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memang lagu ini khusus Gracia tuh terinspirasi untuk perempuan ya. Yes, betul. Jadi sebenarnya lagu ini juga bicara tentang self love juga ya. Betul. Menghargai diri sendiri ya. Nah dari Age sendiri, menurut Age self love itu versi Age itu seperti apa sih? Kalau menurut aku itu self love itu adalah ketika aku merasa udah nyaman banget sama diri aku sendiri. Jadi kayak nggak pengen jadi orang lain lagi gitu. Karena aku lumayan berubah orangnya, maksudnya kayak Gimana tuh berubah-berubah? Iya, Seperti jadi kakak gitu. maksudnya kalau misalnya kakak-kakak nih pernah lihat aku yang zaman dulu banget tuh rambut aku tuh pendek, rambut aku pendek, terus kayak bisa botak sebelah, bisa tindikannya banyak gitu. Oh gitu. Sumpah ya benar gitu. Karena Nyentrik ya, nyentrik banget. loh. Karena aku ngerasa kayak apa ya, orang-orang tuh kalau misalnya kayak rambut panjang, pakai dress tuh kayak udah kebanyakan gitu. Jadi aku pengen tapi ternyata ada risiko juga di situ gitu. Ketika aku berpendapat seperti itu, sangkanya tuh kayak nakal, kayak nggak diurusin orang tua gitu-gitu. Padahal orang tua aku selalu kayak mama aku selalu ikut sama aku terus gitu. Bahkan yang nganterin aku tindik klinik juga mama. Oh mau tindik lagi. Wow, suportif sekali. Karena kan memang kayak yang penting kan nggak yang aneh-aneh. Kalau penampilan doang apa sih gitu. Tapi lama-lama mungkin kayak Gracia juga pernah ngalamin kayak mulai suka sama cowok atau apa, kadang-kadang cowok-cowok juga suka ngomong kayak kok cewek itu harusnya panjang gitu loh gitu. Tapi ketika berubah lagi nih aku pernah bisa aja hari itu kayak kayak aku berubah gitu, tapi kayak tidak nyaman, bukan seperti diri sendiri gitu. Malah lihatnya jadi kayak kok jadi aneh gitu. Sempat berubah sampai akhirnya pakai
hijab pun gitu kan, ternyata ya kalau memang pengen kelihatan baik, hanya kelihatan baik, mungkin pakai penampilan bisa gitu. Tapi kalau memang dasarnya nggak baik, akan kelihatan juga tetap nggak baik gitu. Jadi kalau mau terserah sebenarnya penampilan mau kayak gimana aja, yang penting udah dari dalam sininya tuh emang udah bagus banget, semuanya akan keluarnya juga akan bagus. Jadi sekarang ini ya udah jadi diri sendiri aja gitu, kayak nyaman dengan diri sendiri itu adalah bentuk self love yang menurut aku itu dari aku sih kayak gitu. Nggak mikir-mikir lagi nih kayak aku tuh nggak mau mikir bagaimana orang suka sama aku gitu kan, bagaimana aku suka sama diriku sendiri, maka orang akan suka sama aku gitu. Sama diri aku kan, jadi nggak ada lagi yang kayak kayaknya kamu lebih bagus pakai, enggak, ini aku gitu. Jadi orang akan langsung suka dengan diri aku yang ini kan gitu, bukan lagi. Tapi kalau kita berubah lagi, memang berubah itu ya normal, namanya kita mencari jati diri ya. Cuman pada akhirnya aku ngerasa kayak gak usah bikin orang suka dulu, kita dulu nyaman dulu. Akhirnya kan kita jadi pede ya kan, saya kayak karena berasa banget nih kalau misalkan lagi nggak percaya diri gitu ya. Hari ini kita udah ngerasa salah banget nih, aduh kenapa hari ini atasannya kuning bawahannya merah ya. Walaupun ada orang yang pakai atasan kuning bawahan merah tuh tetap catchy, tetap oke, karena dia mungkin percaya diri gitu. Jadi kalau udah ngerasa nggak pede keluar dari rumah itu pasti akan semua orang juga ngeliat juga kayak aneh ya gitu. Padahal cuma perasaan kita juga gitu. Jadi ketika udah mau hari ini mau kuning bawaannya biru, ternyata udah gitu ya. Itu sebuah proses ya. Ya. Tapi ya benar harus ada prosesnya, nggak bisa ya karena tapi aku merasa beruntung sih karena melalui proses itu, jadi kayak semuanya aku udah ngerasain kayak yang hari Minggu ini aku pakai rambut warna biru gitu ya. Terus kan pasti luntur ya kalau warna-warna kayak gitu kan. Terus aku ke salon lagi gitu. Terus kayak mamaku, salon mulu ya gak apa-apa tapi seru gitu kan, kayak happy gitu. Tapi sekarang udah gak kepengen lagi gitu. Di usia sekarang udah masuknya udah, aku jadi kayak aneh juga ya gue dulu ya. Tapi aku tuh gak pernah, bukan orang yang kayak duh malu-maluin banget ya dulu kok gitu. Enggak gitu. Ada beberapa temen aku yang kayak ya ampun aib banget itu. Enggak, kalau aku kayak seru tau. Iya. Itu kayak perjalanan gue gitu sampai hari ini. Berarti kalau salah 1 sampai 10 Age mencintai diri sendiri sekarang berapa, Ge? Gimana? Kalau menurutku arti self love adalah dengan kita menerima diri kita sendiri, ya, kita nggak banding-bandingin diri kita sama orang lain. Terus kita juga yang penting bisa memfilter perkataan dari lingkungan sekitar, karena bahagia itu sejatinya datang dari diri kita sendiri. Bisa kita cari dari dalam diri kita sendiri.